Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bagas Setiawan. Saya dari program studi Teknik Komputer di kampus Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS di mata kuliah Technopreneurship, yaitu tugas membuat video atau podcast. Mari simak video podcast saya yang mengundang dua narasumber, yaitu mempunyai bisnis teknologi dan non teknologi. Mari simak video saya. Selamat datang di podcast Ngulik Bisnis. Hari ini kita akan membahas dua jenis usaha yang berbeda. Yang pertama, bisnis berbasis teknologi. Yang kedua, bisnis konvensional, yaitu bisnis non teknologi. Sudah bersama kita dua narasumber, yaitu Mas Noto dan Mas Nuntako. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Mas Noto dahulu. Mas Noto, bisa ceritakan sedikit tentang bisnis kursus komputer dan juga yang dijalankan? Ya, sebelumnya saya ingin bercerita tentang latar belakang usaha ini saya jalankan. Jadi usaha ini saya jalankan kurang lebih sudah 5 tahun. Ini awalnya saya itu prihatin dengan lingkungan. Saya lihat anak-anak muda khususnya umumnya ya masyarakat sekitar kayaknya dalam bidang teknologi khususnya komputer, laptop itu kayaknya kurang gitu. Makanya berawal dari situ saya mempunyai inisiatif, bagaimana kalau saya buka kursus komputer. Di samping itu memang basic saya juga di bidang komputer. Memang saya suka otak-atik komputer. Nah, di situ saya sekitar tahun 2021, bulannya agak lupa ya. Itu saya membuka awalnya tetangga sekitar. Anak muda, tetangga sekitar saya ajarin. Awalnya gratis lah, buat sekedar pengenalan dulu. Lama-kelamaan berjalan 1 bulan 2 bulan, mungkin yang saya ajarin itu sudah ada ngomong dengan pendekatan dengan teman-temannya, sehingga dari situ kok kayaknya saya perlu mengadakan kursus yang sifatnya itu ada biayanya lah. Nah, dari situ saya membuka pendaftaran. Awalnya itu 1 bulan per bulan itu waktu 1 minggu pertemuan 2 kali. Berarti 1 bulan sekitar 8 kali ya. Ya, 8 kali. Biayanya waktu sekitar 200.000 lah. Untuk sekarang sudah 500.000. Itu sudah lengkap itu, mulai dari Word, dari Corel, dari pokoknya semua. Jadi pesertanya nambah banyak sekarang? Ya, sekarang sekitar ada 100, tapi itu sifatnya bergilir. Ini enggak sekali waktu 100 orang enggak. Jadi dibagi jadwalnya? Ada jadwalnya sendiri. Baik. Sekarang saya akan bertanya tentang Pak Muntako. Bagaimana awal mula Bapak memulai usaha ternak jangkriknya? Awal mula sejarah atau cerita tentang saya memulai ternak jangkrik yaitu tentunya tentang kebutuhan ekonomi, di mana saya selama ini sudah mencoba berbagai macam usaha ya. Kemudian saya bertanya-tanya kepada yang lebih berpengalaman, sehingga salah satu orang yang saya ajak curhat istilahnya ya, dia memberikan saran kepada saya supaya membuka usaha ternak jangkrik, sehingga alhamdulillah berjalan sampai sekarang saya menekuni usaha ternak jangkrik tersebut. Biasanya pendapatannya bagaimana, Mas? Kalau pendapatan ya mungkin nggak perlu nyebutin nominal lah ya. Cuman alhamdulillah kalau untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dari mulai untuk kebutuhan makan, kebutuhan anak-anak sekolah, uang jajan, itu alhamdulillah cukup.
itu kan bisnisnya nonton teknologi, Iya, kontennya itu. iya. Itu pemasarannya bagaimana supaya pelanggan itu mendapatkan pelanggan? Ya, jadi jangkrik itu kan fungsinya banyak tuh. Pertama untuk mancing, umpan mancing, kemudian untuk pakan-pakan ternak seperti burung-burung itu kan, burung murai, burung apa itu, ya, jenis burung yang inilah makanannya, jenis apa namanya, hewan lah ya, itu makanannya yaitu jangkrik. Jadi cara saya memasarkan yaitu ya dengan kebetulan juga saya hobi mancing nih. Nah, saya tawarkan ke teman-teman mancing, saya ada ternak jangkrik, kalau mau ini berangkat mancing beli tempat saya ada. Kemudian ke toko-toko penjual itu pakan burung itu saya datengin, toko-toko itu saya tawarin dengan apa namanya harga sekian, umur sudah sekian, jadi seperti itu datang ke atau toko ke toko atau dari teman ke teman langsung seperti itu. Mas Nyoto, menurut Mas Nyoto, apa keunggulan bisnis yang menggunakan teknologi dibandingkan cara konvensional? Menurut saya ya, bisnis menggunakan teknologi itu cenderung lebih menjanjikan lah, karena Di era apalagi di era yang mungkin untuk sekarang kan serba maju, serba kita semua itu dituntut untuk menggunakan teknologi. Sekarang ya kita lihatlah yang bisa dituntut untuk teknologi bukan hanya orang yang dewasa, anak-anak pun masih kecil-kecil itu sudah mulai diajarkan teknologi, walaupun cuma awal-awal mungkin main game, lihat video, tapi itu kan awal dari teknologi. Ya mungkin untuk kedepannya anak-anak itu bisa dibimbing, bisa dikembangkan lagi. Nah terus dibanding bisnis konvensional, bisnis teknologi itu pasarannya lebih luas. Kalau konvensional kan mungkin terbatasi oleh waktu, terbatasi oleh apa ya, oleh ya waktu itulah, waktu, jarak tempuh. Tapi kalau teknologi itu kan bisa untuk sekarang bisa online, kita bisa jarak jauh. Umpamanya kursus ya mungkin bisa jarak jauh, orang mana mau kursus kita kirimkan video, dia belajar. Ya mungkin kalau jaraknya jauh, sistemnya online, sistem kursus online itu mungkin biayanya nggak seperti yang kursus offline ya, karena kita kan cuma ngirim video, tapi kan itu manfaatnya lebih banyak dan pasarnya juga lebih luas dibanding bisnis konvensional. Jadi pasarannya lebih luas ya, Pak. Jadi tidak di lingkungan sekitar saja, Iya. tapi bisa hampir seluruh Indonesia. Bisa bahkan luar negeri juga bisa. Ya. Bisa. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Mentako, dalam menjalankan usaha jangkriknya itu apa saja sih kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan? Ya baik, untuk kegiatan saya sehari-hari selama menjalankan usaha ternak jangkrik, tentunya seperti pada umumnya ya, kita ternak hewan peliharaan di rumah ya, yang lebih utama pastinya memberi pakan, kemudian membersihkan kandang. Memberi pakan itu bisa pagi, siang, sore, ataupun bahkan malam pun kalau kiranya pakan di kandang itu habis, kita berikan pakan lagi. Itu kegiatan sehari-harinya. Nah, menurut Mas Mentako, kelebihan dari bisnis jangkrik itu yang dilakukan secara manual itu seperti ternak jangkrik itu seperti apa sih? Untuk kelebihannya, karena saya kebetulan memang saya jalankan dengan cara konvensional ya. Kelebihan menurut saya itu bisa bernegosiasi langsung gitu kan ya, bisa bernego-nego kaitan tentang harga atau berbicara langsung lah tentunya kan ya, sehingga kesimpulan pun bisa kita dapatkan saat itu juga gitu. Sepertinya usaha jangkrik itu bagus juga ya Mas Mentako. Ya bisa jadi. Kalau misalnya
dipasarkan secara online. Untuk sekarang dipasarkan secara online sudah apa belum? Untuk sekarang belum, masih murni konvensional. Sepertinya bagus kalau misalnya dijalankan secara online. Sekarang untuk Mas Nyoto, saya ingin bertanya tentang kepada Mas Nyoto. Ya. Apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi, yaitu seperti kursus komputer seperti itu? Yang pertama, kadang saya susah untuk membagi waktunya. Yang pertama, kadang pas waktu saya luang, peserta didik itu waktunya kurang luang. Yang pertama itu. Yang kedua, tingkat kendalanya itu kadang setiap orang yang kursus atau peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi kadang target kita ini untuk materi ini 1 minggu 2 minggu itu sudah selesai, anak-anak sudah paham, tapi kenyataannya kadang karena kemampuannya anak itu berbeda-beda itu nggak paham. Jadi kita kan sistemnya kan nggak memberikan materi tidak per satu orang. Jadi ada berapa kelompok, yang satu kelompok itu 15 orang. Nah, kita dikasih materi. Di situ nanti ada yang paham mungkin 10, yang 5 itu agak kurang. Nah, ini kendalanya di situ. Jadi kita terbuang waktunya. Harusnya targetnya itu 2 minggu sudah paham semua 15 anak itu, akhirnya kita nambah waktu. Apakah semua orang langsung bisa misalnya peserta didiknya itu bisa beradaptasi secara sistem digital nggak sih? Ya untuk langsung itu kayaknya ya tidak semua, tapi ada beberapa orang yang di situ memang butuh penyesuaian. Ya mungkin latar belakangnya orang tersebut mungkin baru pertama kali megang komputer apa gimana. Tapi secara umum memang ilmu komputer kan ilmu yang ya terlihat lah mudah untuk belajar. Siapapun itu bisa. Walaupun kasarnya orang ngomong itu orang bodoh aja bisa. Yang penting ada niat. Nah, itu. Sekarang ke Mas Muntako, apa sih tantangan terbesar dalam usaha ternak jangkrik selama ini? Jadi dalam setiap apapun yang kita jalani dengan berbagai macam profesi itu sudah pasti ada yang namanya tantangan atau kendala. Kalau untuk tantangan atau kendala ternak jangkrik ini ada sih, diantaranya yaitu bisa saja gagal panen atau panen melimpah tidak seperti biasanya sehingga kita kesulitan dalam memasarkan atau dalam penjualan itu. Gagal panennya itu seperti apa? Jadi kita kan beli bibit itu berupa telur. Nah, jadi telur itu kita ramkan manual, kemudian kita tunggu sampai menetas. Nah, menetas itulah terkadang bisa menetas full, terkadang ada menetas dengan tidak sempurna, atau bahkan hanya sekian persen itu menjadikan gagal panen. Itu ya. Iya, gagal menetas sehingga tentunya gagal panen seperti itu. Oke, baik. Kalau dibandingkan siapa yang lebih cuan sih menurut panjenengan semua, bisnis online, bisnis kursus menggunakan teknologi atau ternak jangkrik yang tidak menggunakan teknologi? Saya dulu yang menjawab. Kalau dikasih pertanyaan seperti itu mungkin dari tingkatan rasa bersyukur kita tentunya ya. Saya sendiri kebetulan yang menjalani usaha dengan cara konvensional ya, karena memang saya melakukan atau menekuni hal itu kemudian kok menurut saya menghasilkan, ya menurut saya lebih cuan gitu. Oke, baik, sekarang Mas Nyoto. Ya untuk masalah cuan atau tidaknya sebenarnya dalam berbisnis itu tergantung kita lingkungan kondisi. Kalau memang di situ memang lingkungannya itu memang banyak orang yang membutuhkan kebutuhan yang sifatnya seperti pakan burung, jangkrik dan yang lainnya, ya mungkin lebih cuan itu.
Kalau memang lingkungannya itu sifatnya itu memang membutuhkan teknologi, sangat membutuhkan teknologi, itu mungkin yang bisnis teknologi itu lebih menjanjikan. Tapi yang namanya bisnis itu entah teknologi, entah konvensional, itu kalau ditekuni dengan baik, insya Allah dapat membantu kita. Itu Bagaimana pendapat sampean tentang bisnis yang belum menggunakan teknologi seperti bisnisnya Mas Muntako itu kan tidak menggunakan teknologi, bisnis konvensional. ya sebenarnya yaitu kembali lagi tergantung pasar. Tergantung pasar. Kalau kita melayani pasar yang konvensional saja sudah mencukupi dan sudah kewalahan, apalagi sampai kewalahan, itu ya tidak perlu lagi kita untuk pemasaran secara teknologi. Tapi kalau memang kita memang targetnya itu tinggi, makanya kita umpamanya 1 bulan kita bisa jual 1 kintal, pingin 2 kintal sampai 1 ton, mungkin bisa dikembangkan lewat teknologi, mungkin di online kan, apa gimana, yaitu juga tergantung kemampuan kita. Maksudnya namanya bisnis juga kita harus siap. Kita terlanjur online, ternyata permintaan banyak, kita produksinya tidak mampu, itu akan membuat nama bisnis kita maka jelek. Nah makanya ya sebelum kita mengembangkan bisnis, kita juga harus hitung-hitung bagaimana kita produksinya, bagaimana kita kira-kira pasarnya, siap apa tidak. Baik. Oke, sekarang ke Mas Muntako. Apakah Mas Muntako merasa tertinggal karena belum menggunakan teknologi di usahanya? Untuk saat ini saya merasa tidak tertinggal sih. Ya walaupun kenyataannya untuk masa-masa sekarang ini sudah zamannya menggunakan serba teknologi. Tapi karena saya sudah menggelutinya dengan cara konvensional dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, walaupun belum tahu nantinya apa saya juga mau ikutan menggunakan teknologi dengan cara pemasaran online dan lain-lain, itu belum tahu. Yang pasti untuk saat ini alhamdulillah saya tidak merasa tertinggal. Baik. Mas Muntako, bagian mana dari usaha Bapak semisalnya ingin memulainya menggunakan teknologi, misalnya usaha bisnis jangkauannya itu akan dijalankan menggunakan teknologi? Kalau untuk memulai dengan cara sistem teknologi, yang pasti pemasarannya mungkin ya. Contohnya misalnya dengan cara posting-posting melalui sosmed, atau kita dengan cara membuat video kita posting di akun YouTube, channel YouTube. Mungkin dari itu kita mau memulainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Nyoto, menurut sampean langkah awal apa yang paling mudah untuk Mas Nyoto mulai dari digital teknologi? Langkah awal ya tetap itu kita harus, yang namanya usaha itu kita harus pandai-pandai membaca pasar kita. Ya ini kan bisnis teknologi itu kan bisnis yang sifatnya usaha dalam bidang jasa. Jadi kita harus melihat kita kira-kira itu di lingkungan kita itu apa yang dibutuhkan dan apa yang belum ada. Nah di situ. Nah ketika kita sudah lihat, oh ini ada sesuatu yang kayaknya kurang dalam bidang teknologi, ya mungkin kita bisa kembangkan itu sehingga itu bisa menjadi usaha. Sekarang nih saya mau bertanya ke panjenengan semua, kalau disuruh bertukar peran usaha sehari saja, apakah kalian bersedia? Kalau menurut saya pribadi mungkin nggak mampu ya, karena di usaha saudara Nyoto ini sudah memang bidangnya dia, sedangkan saya di bidang ternak, sehingga mungkin sulit lah kalau menurut saya untuk bertukar walaupun dalam waktu singkat hanya 1 hari.
Jika Mas Nyoto? Ya mungkin kurang lebih ya sama seperti itulah. Mungkin kalau saya terjun di ternak jangkrik, walaupun satu hari nanti mati semua. resikonya fatal. Resikonya Iya, waktu ada obat, umpamanya ada waktu memberi obat atau memberi makan, memberi vitamin atau memberi minum, saya tidak sesuai dengan SOP-nya, wah malah bisa mati semua. Jadi setiap orang punya keahliannya, usahanya masing-masing ya. Oke, menurut panjenengan semua, mana yang lebih sulit sih menghadapi bisnis komputer atau usaha ternak jangkrik? Yang pertama, ya Mas. Gimana deh, mana yang lebih sulit? Nah, iya, mana yang lebih sulit? Itu kembali ke ini bidang masing-masing. Kalau menurut saya, antara usaha saya dengan usaha kursus komputer, ya tentu lebih sulit kursus komputer gitu kan. Saya istilahnya buka laptop aja nggak bisa, apalagi mau disuruh buka bisnis kursus komputer. Tentunya lebih sulit dibandingkan usaha yang saya tekuni atau saya jalani. Kalau Mas Nyoto? Ya, untuk sulit tidaknya sebenarnya tergantung basic dan hobinya. Kebetulan basic saya dan hobi saya kan dalam bidang teknologi komputer, mungkin ya tidak ada kesulitan yang berarti lah bagi saya komputer. Tapi untuk di bidang yang lain, ya kayaknya sulit bagi saya. Baik. Oke. Untuk Mas Nyoto, apa pesan untuk pendengar nih yang ingin memulai bisnis usaha kursus komputer? Ya itulah, untuk usaha itu kita harus pandai-pandai melihat pasar. Untuk komputer itu ya untuk saat ini memang pasarnya sangat luas karena kita dituntut untuk bisa teknologi. Jadi ya untuk awal-awal umpamanya kita ingin buka bisnis komputer, ya mungkin kita ajak dulu sekitar kita lah, sekitar kita anak muda, teman-teman kita bagaimana mungkin ajak untuk ya mungkin untuk awal-awal kita tidak mengambil tarif yang mahal bagaimana, mungkin ya jalan dengan iringnya waktu lah. Nanti kan kita bisa melihat gimana caranya atau gimana jalannya bisnis itu. Untuk Mas Muntako, sama nih pertanyaannya. Apa pesan untuk yang masih menjalankan bisnis konvensional itu supaya usahanya berjalan lancar itu seperti apa? Baik, pesan untuk pendengar ataupun pemirsa semua, jalani atau cintai apa yang kamu miliki, maka cuan akan datang kepada kita. Itu saja. Oke, menurut panjenengan, seberapa penting sih belajar hal baru di dunia bisnis saat ini? Ya, itu sangat-sangat penting karena sekarang ini kita harus melihat mana yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Dari tahun ke tahun itu pasti akan ada perubahan sehingga seakan-akan kita wajib atau dituntut untuk bisa mencoba usaha atau bisnis baru. Kalau Mas Nyoto, seberapa penting sih belajar di dunia bisnis saat ini? Itu sangat penting karena dunia bisnis itu dibanding kita menjadi seorang pekerja itu lebih menjanjikan dibanding kita kerja di pabrik apa gimana, ya bukan menyudutkan seseorang atau pekerjaan seseorang, tapi sejarah membuktikan bahwa orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang dia itu pembisnis. Oke, sangat menarik ya teman-teman dari podcast ini tentang pembahasan bisnis teknologi dan bisnis non teknologi. Ini sangat menarik dari jawaban-jawaban yang dari dua narasumber yaitu Mas Nyoto dan Mas Muntako.
dan sangat membantu untuk teman-teman semua yang akan menjalankan bisnisnya, ingin memulai dari pertama seperti bisnis konvensional dan bisnis teknologi seperti kursus komputer dan melalui kursus komputer melalui online. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Nyoto dan Mas Muntako atas sharingnya hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin, amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.